Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar, semangatnya, senang ibu mendengarnya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, sehat dan hadir semua ya anak-anak. Oke, baik. Tidak kerasa ya, sudah satu semester lagi kita lalui bersama lagi dengan kimia, dengan ibu sendiri. Jadi di awal semester ini tentunya materi yang akan kita bahas adalah lanjutan dari materi pada semester sebelumnya. Nah, namun sebelum kita maju ke depan, kita baiknya mereview apakah ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan terakhir kali kita belajar kimia. Angkat tangan ya. Ya, silahkan. Ya, betul. Jadi pertemuan terakhir kali itu kita membahas tentang ikatan kimia. Betul. Jadi di ikatan kimia ada apa saja yang kita bahas? Betul, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ya. Apa itu ikatan ion? Apa itu ikatan kovalen? Ada yang masih ingat? Ya, silahkan kamu. Ya, betul, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom logam dan atom non-logam akibat adanya serah terima elektron, betul. Nah, sedangkan kalau ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atom non-logam, ya. Jadi ini sama-sama atom non-logam yang berikatan sebab akibat oleh pemakaian bersama pasangan elektron gitu. Ya, sudah sedikit teringat kembali ya memori pelajaran kimianya. Oke. Baik. Lalu ada yang masih ingat contoh senyawa-senyawa apa saja yang memiliki ikatan ion maupun ikatan kovalen? Kita lihat saja di kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kita, yang biasa kita jumpai gitu. Kalau ikatan ion, kita sering ketemu dia di dapur. Ada yang tahu? Ya, garam ya, garam dapur. Jadi garam dapur itu biasa dikenal dengan NaCl, betul, natrium klorida. Nah, natrium klorida ini itu memiliki ikatan ion antara atom logam Na, natrium, dengan atom non-logam klorida, betul, klorin ya. Nah, nanti dia akan terionisasi menjadi Na plus Cl-, betul. Nah, sedangkan kalau contoh senyawa yang memiliki ikatan kovalen yang dekat dengan kita, yang biasa nih kalau kita habis makan tuh, habis main-main ke dapur ya, habis lihat NaCl, terus kita makan kan. Nah, habis makan tuh biasanya kita pasangannya apa? Ya, betul, pasangannya adalah minum. Nah, apa yang kita minum? Air ya, betul. Air itu dalam kimia, rumus kimianya itu, rumus senyawanya itu adalah H2O, betul, hidrogen dioksida. Nah, hidrogen dioksida itu terbentuk dari ikatan kovalen, betul sekali. Dan jago-jago sekali ya anak-anakku ini, masih ingat dengan pelajaran kimia padahal udah libur lumayan panjang ya. Hebat. Oke. Berhubungan dengan ikatan ion dan ikatan kovalen yang sudah kita pelajari ini, nah, hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi apa saja yang akan kita pelajari di materi ini? Coba kita perhatikan PowerPoint yang di depan ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bab larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama, kita akan mengetahui atau mengenal apa itu larutan elektrolit
dan larutan non-elektrolit itu sendiri. Nah, yang kedua kita akan mempelajari penggolongan jenis-jenis larutan elektrolit. Nah, begitu pula ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari larutan itu. Lalu setelah itu kita akan belajar tentang jenis ikatan kimia yang ada di senyawa elektrolit itu. Nah, setelah itu kita akan mempelajari bagaimana cara membuat reaksi ionisasi dari senyawa elektrolit. Betul. Nah, tidak lupa ya, pada bab ini juga kita akan menerapkan pengetahuan yang kita sudah olah, kita dapatkan itu melalui percobaan sederhana tentang uji daya hantar listrik, maaf. Nah, oke. Sebelum benar-benar masuk ke pembahasan materinya, coba perhatikan audio ini ya. Dengarkan dan perhatikan kira-kira apa sih audio ini. Ya, baik. Ada yang bisa menebak itu suara apa? Itu bukan suara TV yang penuh semut ya, bukan. Ya, betul, itu adalah suara hujan. Nah, jadi kalau kita dengar suara hujan yang seperti itu, bisa kita tahu kalau pada saat itu hujannya sedang lebat ya, sedang deras, dan hujan yang seperti itu biasanya akan memakan waktu yang lama gitu. Nah, jika curah hujan yang tinggi ini lama-kelamaan, apalagi di Indonesia ya, di beberapa wilayah itu sudah sering langganan banjir, betul ya. Nah, lalu kalau hujannya deras dan memungkinkan terjadinya banjir, maka biasanya tidak lama itu mati listrik, betul. Ada yang memutuskan aliran listrik atau pihak PLN-nya ya, yang memutuskan aliran listrik itu. Nah, jadi kenapa sih kenapa sih mesti dimatikan gitu? Kan itu cuma hujan, istilahnya begitu ya, kan itu cuma hujan, kenapa mesti dimatikan? Padahal kita sedang asyiknya, senang-senangnya scrolling TikTok atau buka-buka Instagram gitu ya, lagi asik-asiknya, tapi tiba-tiba mati lampu, wifi-nya mati. Biasanya kalau yang pakai kuota sinyalnya tiba-tiba hilang gitu kan agak kesal ya. Cuma jangan salah, ini memang ada tujuannya, ada prosedurnya mungkin ya. Nah itu nanti kita akan pecahkan solusi itu, masalah itu. Kira-kira kenapa mesti ada mati listrik, ada pemutusan listrik pada saat adanya hujan deras ataupun banjir gitu. Nah, coba kita perhatikan gambar yang kedua, fenomena yang kedua ini. Apa yang bisa kalian lihat? Orang tersebut sedang apa? Ada yang tahu? Ya betul, orang tersebut sedang mencari ikan dengan menggunakan alat listrik ya. Nah, aktivitas ini tuh tidak boleh dilakukan sebenarnya. Memang sebenarnya tidak boleh karena yang pertama sangat berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi ekosistem makhluk hidup yang ada di air, sungai maupun laut gitu ya. Itu sangat berbahaya, dan juga akan berbahaya bagi si nelayan itu sendiri, karena kalian lihat saja dari alat yang dia masukkan ke air itu, ke air sungai maupun laut gitu kan, dia sendiri juga masuk ke dalam air itu, sedangkan air tersebut sudah dihantarkan oleh listrik gitu ya. Itu sangat berbahaya sekali ya anak-anak. Jadi dengan mohon ya, tidak untuk ditiru gitu. Nah, sekarang dari kedua fenomena tersebut, ibu hendak bertanya, atau kalian mungkin ada pertanyaan? Oke, atau enggak ibu aja ya, ibu dulu saja yang bertanya. Gini, jadi dari kedua fenomena tersebut, pertanyaan pertama, kenapa ketika hujan deras maupun banjir identik dengan mati lampu atau pihak PLN memutuskan aliran listrik? Ada yang bisa menjawab?
Ya betul, karena betul, karena untuk menjaga keselamatan masyarakat gitu ya. Yang jelas kalau hujannya deras dan sampai banjir itu kan biasanya akan menenggelamkan alat-alat listrik gitu ya. Nah, kalau tidak dimatikan itu akan terjadi konsleting listrik ya, dan itu bisa membahayakan banyak orang gitu. Jadi memang prosedurnya sudah begitu. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah kenapa kayaknya takut sekali sesuatu air atau suatu lautan di air hujan, air laut, air sungai itu sampai terkena media listrik gitu. Kenapa sampai takut? Apa kandungan dari air hujan, air laut maupun air sungai yang dapat menghantarkan listrik begitu. Jadi, kalau pertanyaan seperti itu, ada yang bisa menjawab? Ya betul, jadi di dalam air laut, air sungai maupun air hujan pasti terdapat partikel-partikel zatnya ya. Entah partikel-partikel zat tersebut yang jika terkena aliran listrik itu akan terionisasi, akan terpecah menjadi ion-ion. Nah, ion-ion tersebut akan bergerak bebas. Nah, kalau udah bergerak bebas terkena aliran listrik, dia akan dapat menghantarkan listrik ke seluruh media yang dia bisa capai gitu. Makanya bahaya kalau ada media larutan yang terkena aliran listrik gitu. Itu sangat berbahaya karena ada ion-ion yang bergerak bebas yang dapat menghantarkan listrik begitu. Jadi jawabannya begitu ya. Nah, lalu pertanyaan terakhir, kan sudah dari fenomena tersebut sudah disebutkan larutan yang ada di air hujan, air laut, air sungai itu kan dapat menghantarkan listrik. Pertanyaannya, selain ketiga larutan tersebut, kira-kira ada apa saja larutan yang dapat menghantarkan listrik gitu? Jawabannya? Kalau dari ibu jawabannya banyak sekali. Nah, kalian akan menemukan jawaban kalian sendiri melalui percobaan sederhana yang akan kita lakukan. Nah, nama percobaannya apa? Uji daya hantar listrik, betul. Nah, LKPD yang sudah ibu siapkan sudah dibagikan, sudah dapat semuanya? Ya, setiap orang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, di situ kalian coba pahami LKPD yang sudah ada, alat bahannya sudah dipersiapkan, cara kerjanya diperhatikan, dan poin-poin apa saja yang perlu kalian amati pada percobaan ini gitu. Untuk percobaan ini cepat saja ya, kilat saja. Kalian ibu kasih waktu cuma 10 menit. Ayo kerja yang disiplin dan tertib. Baik, waktu praktikumnya sudah selesai. Hasil data pengamatannya kalian simpan dahulu. Kita akan melanjutkan pembahasan materinya kembali. Nah, kita dari LKPD kembali ke PowerPoint. Sebelum lebih jauh, apa itu elektrolit, apa itu non-elektrolit, dan lain-lain, kita harus tahu dulu apa itu larutan. Kan dari tadi ibu menyebutkan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit gitu. Di situ ada kata larutan di setiap kalimatnya gitu. Nah, kira-kira apa itu larutan? Ada yang bisa menjawab? Ya betul. Jadi larutan itu adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Campuran homogen Bu, itu yang gimana ya Bu? Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Iya, jadi campuran homogen itu adalah campuran yang tidak bisa dibedakan lagi atau tidak bisa dipisahkan lagi antara zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya, kita bandingkan gula yang dilarutkan dengan air dengan pasir yang dilarutkan dengan air. Pasir dengan gula, masing-masingnya dilarutkan dengan air. Kira-kira kalau kita bandingkan antara larutan gula dengan larutan pasir itu, mana yang bisa dipisahkan dengan jelas? Kita bisa
menemukan dengan mata telanjang kalau oh itu pasirnya, oh itu airnya, dan oh itu gulanya, apa oh itu airnya gitu ya. Mana? Ya betul, jadi yang bisa jelas bisa terlarut dan pelarut itu yang ini ya, yang apa namanya, yang larutan pasir ini. Sedangkan kalau larutan gula ini, karena larutan gula sudah terlarut, serbuknya kecil-kecil dan tidak bisa dipisahkan lagi atau tidak bisa terlihat jelas mana gulanya mana airnya gitu ya. Ini yang namanya larutan homogen gitu, campuran homogen nih namanya larutan nih, larutan gula. Nah sedangkan ini berarti bukan namanya larutan, ini ada lagi nanti pembahasannya di kelas 11 gitu. Nah jadi contoh dari larutan homogen itu ya ini ya, larutan gula ya. Masih banyak lagi kayak larutan garam. Intinya larutan apa saja yang antara zat terlarut dan zat pelarutnya itu tidak bisa dipisahkan lagi gitu. Paham ya? Ya hebat, good job. Oke, jadi dari larutan kita masuk lagi ke penggolongan larutannya. Nah, larutan itu berdasarkan kemampuan daya hantar listriknya itu bisa dibedakan menjadi betul larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Betul. Nah, apa sih bedanya antara kedua jenis ini gitu? Ya. Ada elektrolit dan ada non elektrolit gitu. Kita ketahui dulu. Yang pertama elektrolitnya dulu ya. Elektrolit itu adalah larutan yang di dalamnya itu terdapat zat elektrolit ya, dan zat elektrolit itu akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah ion-ion ini yang sudah terurai ini akan bergerak bebas. Nah ion-ion yang bergerak bebas ini akan menghantarkan listrik. Jadi kesimpulannya, larutan elektrolit adalah larutan yang di dalamnya terdapat ion-ion yang bergerak bebas yang dapat menghantarkan listrik. Betul. Nah, sedangkan kalau larutan non elektrolit ada kata nonnya loh. Non itu biasanya kata tidak. Nah, kalau elektrolit itu dapat menghantarkan listrik, berarti yang non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Tapi kenapa nggak bisa menghantarkan listrik? Ya kan? Kalau larutan non elektrolit itu kenapa tidak bisa menghantarkan listrik? Karena di dalam larutan non elektrolit ini tidak ada ion-ion yang terurai. Kalau tidak ada ion-ion yang terurai, berarti artinya tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Dan sedangkan ion-ion yang bergerak bebas ini yang menyebabkan suatu larutan dapat menghantarkan listrik gitu. Jadi dari awal memang larutan non elektrolit ini tidak dapat terurai menjadi ya, tidak dapat terurai menjadi larut ion-ion gitu. Ion-ion yang bergerak bebas. Oke, jelas ya. Nah, kemudian larutan elektrolit ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Ada yang kuat, ada yang lemah. Kok bisa? Jadi perlu diketahui kalau ini adalah penggolongan larutan elektrolit ya. Sedangkan tadi sudah disebutkan kalau larutan elektrolit itu sudah pasti dapat menghantarkan listrik. Jadi antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah sama-sama mempunyai kemampuan untuk menghantarkan listrik. Betul. Nah, tapi pasti ada bedanya karena namanya saja beda, kuat dan lemah. Pasti ada bedanya walaupun sama-sama dapat menghantarkan listrik. Betul. Nah, kira-kira ada yang tahu apa perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah? Angkat tangannya. Ya, boleh disebutkan? Yang pertama. Ya, betul. Jadi, kita bahas yang pertama dulu ya, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia daya hantar listriknya itu kuat, sangat baik. Nah, itu ya. Yang kedua, kenapa dia sangat baik daya hantar listriknya? Karena dia di dalam larutan elektrolit kuat itu ion-ionnya terurai secara sempurna. Yang ketiga, ya betul, dia punya nilai derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Nah, itu salah satu cirinya ya.
Terus ini sebagai info, biasanya kalau dalam reaksi ionisasi larutan elektrolit itu, kalau elektrolit kuat ditandai dengan tanda panah searah gitu. Boleh ibu tuliskan ya, kalau yang kuat itu seperti ini. Nah, jadi misalnya ini ada X, ini ada A plus B. Nah, berarti kalau pembahasannya tentang larutan elektrolit, biasanya ini yang elektrolit kuat gitu. Nah, sudah ya, 11 ya. Nah, contoh dari larutan elektrolit kuat ini apa saja? Tadi kan kalian sudah melakukan uji daya hantar listrik ya. Larutan elektrolit kuat bisa ditandai dengan adanya nyala lampu yang terang. Yang kedua juga ditandai dengan adanya gelembung gas yang banyak gitu. Jadi ke-6 ini adalah tanda atau ciri yang bisa kita gunakan dalam menentukan apakah larutan elektrolit tersebut kuat atau tidak gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan percobaan yang sudah kalian lakukan, larutan apa saja yang termasuk dalam golongan ini? Dalam golongan larutan elektrolit kuat. Coba sebutkan. Kalau iya, larutan NaCl ya, tadi dia bereaksinya gimana? Iya, nyala lampunya terang. Terus gelembungnya banyak ya? Iya. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam jenis larutan elektrolit kuat gitu. Nah, kita bisa maju ke pembahasan larutan elektrolit lemah ya. Nah, biar kalian memecahkan jenis larutan yang lain, biar nggak sama ibu lah. Masa sama ibu? Gitu. Jadi kita lanjut ke pembahasan elektrolit lemah ya. Nah, jadi kalau elektrolit lemah ini, ciri-cirinya yang pertama adalah kalau elektrolit kuat itu dia kuat daya hantar listriknya. Berarti kalau elektrolit lemah, dia lemah ya, dia kurang baik dalam menghantarkan listrik. Nah, itu ciri yang pertama. Terus kalau elektrolit kuat itu dia terurai secara sempurna. Nah, sedangkan kalau elektrolit lemah ini dia terurainya hanya sebagian saja. Dan itu yang menyebabkan dia lemah dalam menghantarkan listrik itu. Nah, ciri dari elektrolit kuat yang ketiga itu katanya dia nilai derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, kalau elektrolit lemah dia nilai alfanya itu sebesar lebih dari 0 kurang dari 1. Jadi ini ya, ibu tuliskan ya. Jadi lebih dari 0 kurang dari 1 gitu. Nah, terus ciri dari elektrolit kuat yang keempat itu katanya dia elektrolit kuat itu ditandai dengan biasanya tanda panah searah gitu. Nah, sedangkan kalau yang elektrolit lemah itu ditandai dengan tanda panah bolak-balik. Jadi kayak ya gini, 2 dan bolak-balik gitu ya. Terus berdasarkan percobaan, kalau itu kan teorinya ya, ciri-ciri elektrolit lemah berdasarkan uji daya hantar listrik itu apa saja? Kalau yang kuat kan dia lampunya terang, gelembungnya banyak. Sedangkan kalau yang lemah ini dia ada 2 kemungkinan yang terjadi ketika mereaksikan larutan elektrolit lemah pada percobaan uji daya hantar listrik gitu. Kemungkinan yang pertama. Jadi kemungkinan yang pertama itu lampunya akan menyala tapi redup dan gelembungnya sedikit. Itu kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan kedua itu dia akan gimana? Ya, nyala lampunya tidak ada ya. Jadi dia mati, lampunya mati. Kalau tadi kan kemungkinan pertama itu redup, masih ada sedikit nyala lah ya, redup dan gelembungnya sedikit. Sedangkan yang kemungkinan kedua itu dia akan mati lampunya, tapi masih ada pembentukan gelembung-gelembung gas walaupun sedikit gitu. Nah, 2 kemungkinan ini yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah larutan tersebut termasuk ke elektrolit lemah atau bukan gitu ya. Nah,
Kalau bicara tentang percobaan tadi sebelumnya, coba sebutkan contoh, salah satu contoh aja yang kalian jumpai pada praktikum itu, mana yang masuk ke golongan larutan elektrolit lemah. Angkat tangannya. Iya, betul ya. Tadi kalian mereaksikan larutan asam asetat CH3COOH, betul ya? Nah, apa yang terjadi pada saat kalian mereaksikan larutan tersebut? Masih ada nyalanya, tapi redup ya, betul. Nah, berarti masuk ya ke kemungkinan pertama tadi. Nah, terus masih ada gelembungnya? Iya, ternyata masih ada gelembungnya ya, walaupun sedikit. Jadi, ya secara teori dan praktikum berarti benar antara bahwa si larutan elektrolit lemah itu ya si asam asetat gitu ya. Oke, masih berbicara tentang uji daya hantar listrik. Nah, kira-kira emang yang bisa diujikan cuma larutan elektrolit saja, Bu? Enggak dong, masih bisa larutan non elektrolit. Nah, ada yang masih ingat? Namanya larutan non elektrolit, dia tidak menghantarkan listrik ya. Karena dia tidak menghantarkan listrik, jika dia diuji dalam praktikum uji daya hantar listrik ini, dia tidak akan memunculkan reaksi apapun, maupun lampunya tidak akan menyala, dan gelembung gasnya tidak akan terbentuk. Jadi udah diem baik lah. Nah, ditungguin sampai kapanpun gak akan ada reaksi itu. Jadi itu tanda-tanda jika suatu larutan termasuk ke dalam larutan non elektrolit. Jelas ya? Oke, coba sebutkan salah satu percobaan dari larutan yang sudah kalian uji ya pada percobaan sebelumnya. Satu aja. Iya, betul. Tadi kalian mereaksikan larutan gula ya. Iya, larutan gula itu ketika direaksikan, ketika diuji daya hantar listriknya bagaimana hasilnya? Lampunya tidak menyala. Iya. Oh, kasihan. Terus gelembungnya tidak ada ya. Iya. Udah jelas ya, berarti larutan gula adalah contoh dari larutan non elektrolit, betul. Nah, jelas ya berarti antara teori dan praktikum dan penggolongan dari jenis-jenis larutan elektrolit ya. Good job. Bagaimana pelajaran hari ini? Oke anak-anak, Ibu kira sudah cukup pelajaran hari ini. Jadi kita sudah belajar apa aja? Yang pertama, tentang fenomena di kehidupan sehari-hari ya, yang dekat dengan kita, bahwa larutan elektrolit itu dijumpai dalam fenomena mati listrik ketika banjir atau hujan deras. Juga ditemui ketika nelayan menggunakan alat listrik untuk mencari ikan ya. Tuh. Nah, terus kita sudah belajar juga tentang apa itu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit, serta penggolongan larutan elektrolit yang ada gitu. Apa aja? Elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Apa bisa menyebutkan kembali perbedaan dari masing-masingnya? Ya, jadi larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan listrik, betul. Nah, larutan yang menghantarkan listrik ini bisa dibagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Nah, kalau larutan elektrolit kuat, dia kuat dalam menghantarkan listrik. Nah, karena dia terurai sempurna. Nilai alfanya 1. Biasa ditandai dengan tanda panah satu arah. Terus dia kalau diuji daya hantar listrik, dia nyala lampunya akan terang dan gelembung gasnya akan banyak gitu ya. Terus kalau larutan elektrolit yang lemah, yang daya hantar listriknya itu lemah, nah itu cirinya. Yang kedua, dia kenapa lemah? Karena cuma terionisasi sebagian partikel-partikel zatnya gitu. Nah, terus dia nilai alfanya itu lebih dari 0 kurang dari 1. Lalu dia biasa ditandai dengan tanda panah 2 arah ya. Lalu setelah itu, kalau diuji daya hantar listrik, dia ada 2 kemungkinan. Yang pertama,
lampu redup tapi ada gelembung sedikit. Yang kedua, masih ada gelembung sedikit tapi dia lampunya mati gitu. Kedua kemungkinan ini masih bisa kita kategorikan bahwa itu larutan elektrolit lemah, betul ya. Lalu kalau non elektrolit, dia adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak ada ion-ion yang bergerak bebas gitu ya. Nah, ciri kalau dia diuji daya hantar listrik, karena tidak ada daya hantar listriknya, jadi ya kalau diujikan dia tidak akan menyala lampunya, tidak akan ada gelembung gasnya gitu ya. Oke, jelas. Jadi gampang ya pelajaran hari ini ya. Oke, Ibu ingin menyampaikan kalau LKPD dan hasil pengamatan kalian yang sebelumnya kalian kerjakan secara berkelompok sebagai tugas kelompok ya. Nah, nanti kalian minggu depan buat laporan berupa laporan praktikum. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk menyampaikan hasil dan kesimpulan yang telah kalian diskusikan gitu ya. Nah, lalu pada minggu depan juga Ibu akan melanjutkan submateri yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu kita akan membahas jenis ikatan kimia yang ada di larutan elektrolit. Juga kita akan belajar tentang cara membuat reaksi ionisasi dari larutan elektrolitnya gitu. Nah, tidak lupa juga Ibu akan menyelipkan fenomena-fenomena di kehidupan yang lain selain yang sudah kita pelajari hari ini ya. Gimana kira-kira, asyik hari ini? Asyik Bu. Oke, semoga kelas hari ini menyenangkan ya. Mohon maaf jika Ibu ada kekurangan dalam penyampaian materi. Jika ada yang masih belum jelas, Ibu siap untuk ditanyai di luar jam pelajaran gitu. Nah, I hope you guys enjoy it. Mari ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri kelas kimia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.